saya yang sangat muda-muda. Gimana Mas Tukul? Gimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu baru saya ini? Ayo, lagu baru Sip. Mau nyanyi dengan bersama, bukan Pak Band. Ada Prama, ada Ada siapa Mas? Laleda. Gak usah dikenalin. Gua udah tahu maksud lu kemana. Kedua Mas Tukul. Kalau satu Saleh Pati, dua Tukul Arwana. Tiga apa Mas? Tiga berarti kita menuju 3 hari lagi menuju ulang tahun Transmedia. Emang Mas Tukul diundang? Itu maksudnya baru. Baru aja mau diserang. Ini sampai 7 juta kopi. 7 juta kopi. Wow. Kopi apa Mas? Kopi pahit. Kopi pahit. Kopi yang mensponsori kita. Mensponsori. Sponsori ya. Sponsori. Lagu baru kita. Oke. Yaudah. Senyum. Oke. Beneran branding. Bener suara loh Mas. Kayangan api. Maksudnya apa tuh Mas? Kayangan api. Nggak tahu. Itu kayangan api itu. Ada pesan yang tersimpan mungkin Mas? Gentang banget. Lu nyalain gua mulu. Kayangan api itu bukannya api abadi yang di Bojonegoro? Nah, itu kayaknya. Kayangan api. Kayangan api. Ini penasaran nih Pak. Karena ini apa sebenarnya? Nah, pemirsa, untuk jalan-jalan dimanapun Anda berada dan di dunia nyata, dalam menyambut tim Mister Tukul jalan-jalan studio musik dari studio musik Jakarta. Akan berkunjung ke Bojonegoro. Kabarnya di Bojonegoro ini ada apa sih? Fire order. Gitu terus. Mister Tukul. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Api yang ada di kayangan api itu adalah api abadi, di mana api itu tidak akan pernah mati selamanya, walaupun kena hujan dia akan abadi. Salah satu keajaiban dunia juga Mas. Ya bagi saya pribadi mungkin ajaib. Pak ada api nggak pernah padam, bahkan musim hujan kan gitu. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Kenapa 3? Karena kita menuju 3 hari lagi HUT Transmedia. Nah, sekarang saya masih bersama Oke. serta Pepi Ridanara. Nah, sekarang saya berada di Gapura Kayangan Api Desa Sendangharjo.
Bojonegoro. Menurut cerita warga Bojonegoro, api abadi yang tak pernah padam ini begitu disakralkan. Wow. Dan memiliki nilai magis yang sangat kuat. The strong make it strong. Kita akan mengajak masuk. Pepi berani? Kita rame-rame, Pak. Rame-rame, Ayo. Mas. Berada di tengah kawasan hutan lindung Desa Sendang Harjo, Bojonegoro. Kayangan api merupakan sebuah fenomena alam langka. Bagaimana tidak, api yang keluar dari perut bumi ini tidak akan pernah mati meskipun hujan deras menerjang. Tak hanya itu saja, hawa panas yang terasa di sekeliling kayangan api justru terasa dingin jika seseorang berani melewati tengah api. Secara ilmiah, kayangan api merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut sumber pembakaran sehingga menciptakan api yang tak pernah padam. Namun, kearifan lokal seperti punya sisi cerita lain dalam menyikapi fenomena yang terjadi sejak ratusan tahun lamanya ini. Dahulu kala terdapat pandai besi pembuat pusaka dari Majapahit bernama Empu Supo. Empu Supo yang bernama asli Kriyo Kusumo memulai ritualnya dengan bersemedi meminta petunjuk pada Sang Hyang Widi. Sebelum membuat senjata pusaka seperti keris, tombak, dan lainnya. Laku semedi ini ditujukan agar senjata pusaka buatannya tidak saja unggul di medan perang, namun juga mempunyai daya kesaktian supranatural luar biasa. 700 tahun yang lalu itu kita sudah mengenal yang namanya Kerajaan Majapahit. Lalu datanglah pasukannya Kerajaan Majapahit dan di sana diperintahkan oleh seorang raja untuk membuat keris atau kalau kita ya senjata yang bisa untuk melaksanakan yang namanya Jajah Desa Milangkori. Itu memperluasan wilayah waktu itu. Alhamdulillah di sana juga ada yaitu terkenal Empu Kriyo yang ditugaskan seorang prajurit Majapahit dan dia membuat suatu keris. Api abadi yang terletak 28 km arah barat daya kota Bojonegoro ini telah menjadi tempat yang sakral dan keramat bagi warga Bojonegoro. Tak heran berbagai bentuk ritual digelar di seputar areal api yang tak pernah padam di masa zaman ini. Tak hanya orang ritual, di tempat ini pun tak pernah sepi akan kedatangan pencari benda pusaka dari sejumlah daerah. Proses ritualnya berbagai macam, maksudnya tidak ditentukan juru kunci atau mungkin petugas ini. Ada yang pakai caranya sendirilah istilahnya, ada yang semedi di bawah pohon, ada yang naik ke atas api, turun lagi, so ada semedi di sekitar api sini, ada juga. Biasanya itu kalau petani yang cangkulnya dibawa ke sana, terus biar lancar. Dan kalau menanam atau bercocok tanam itu mempunyai hasil yang bagus. Dulu sih banyak sekali orang sini kira-kira mau nanam apa, terus akhirnya sukses, itu menyembelih kambing atau mungkin menyembelih sapi atau mungkin menyembelih ayam, ada juga di sini. Kan tiap satu suro kan banyak yang kunjung kemari untuk memperkuat ilmu, memperdalam, bahkan mungkin biar lebih sakti atau ampuh gitu kan Mas. Ada yang ritual ruatan, Mas. Orang Jawa bilang prokolo. Ada yang prokolo pakai wayang gitu. Terus ada yang bilang ruatan untuk buat buang sial. Ruatan memang bisa diadakan di mana-mana, bisa. Tapi masyarakat Bojonegoro kayaknya kemarin itu bahwa ruatan dia lebih sreg kalau diadakan di kayangan api karena memang tempatnya juga cocok karena ada satu daya medisnya, kemudian juga tempatnya lebih nyepi atau lebih agak jauh dari keramaian sehingga ada sesuatu daya kekuatan di situ. Nilai sakral dan keramat tempat ini tentunya tidak bisa dianggap remeh. Sebab ada sejumlah pantangan-pantangan yang harus diperhatikan. Seperti rasa sombong disertai percaya diri berlebihan. Jika hal itu tidak diindahkan, bukan tidak mungkin kayangan api akan membakar orang tersebut. Misteri tempat ini sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Menurut penuturan warga setempat, tak jarang terlihat penampakan sosok-sosok dari dimensi lain yang percaya menjaga kayangan api. Pernah ke panitia di sana, memang guyon atau apa ya awalnya, tapi percaya diri.
bahwa kalau panitia saya sarankan ini hari ini jangan memakai pakaian semacam ini. Pakaian adat. Pakaian adat ini dipakai hanya di luar areal api, jangan masuk ke sana. Ternyata dia percaya diri masuk terbakar. Suara-suara orang nangis, seorang lagi ngomong sama temannya, terus kayak anak-anak lagi main-main gitu, banyak sih, sering kayak hampir tiap malam kedengeran seperti itu. Kalau sosok sih katanya sih yang paling sering sosok di sini kayak orang pakai sorban. Ibu yang punya warung di situ pernah lihat putri cantik tapi lehernya panjang gitu. Pemirsa, misteri apakah yang akan diungkap Mr. Tukul di Kayangan Api? Ya ampun. Ini nggak ada ojek gendong ya? Iya, jauh banget sih, Mas. Kurang lebih berapa kilo nih? Dari kita dari pintu Gapura ke sini kira-kira berapa kilo? Nggak terlalu jauh sih Mas, paling ada sekitar 5.000 lah. 2 cm-an lah di sini. Pemirsa, Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata. Ya, mulai lagi dia. Mulai lagi dia. Ini sepertinya kita makin masuk ke hutan. Ini udah gimana nih? Kalau kita pakai penerawangan aja nih. Iya. Sih kayaknya tempatnya ke sana sih, Mas. Apanya? Sebelah sana sih tempatnya. Menurut kamu gimana nih? Menurut arah angin dan cuaca yang bisa dibilang bersahabat Mas, kayaknya ke arah sana. Hah? Sana Mas. Ke sana, Mas. Sini. Gimana kalau kita dibagi dua ini? Karena biar tahu arahnya kemana, yang menemukan siapa nanti memberi informasi masing-masing. Tahu deh, Mas, kalau kayak gitu tuh bareng aku aja deh. Nggak adil nih, masa? Masa kentongan sama kentongan. Bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaya. Seperti apa nanti akan dilihat energi oleh Mbak Rida serta Mbak Bangka dan saya sama remuan saya. Seperti apa? Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Pindah ke sini ada yang tahu pindah di tengah-tengah hutan ya. Ada yang tahu jam 1 malam tepat dari malam Jumat Pahing. Ini kita kemana sih Jawa Ahmad? Jalan nggak enak banget Mas. Tuh apinya tuh apinya tuh. Mana? Ya tuh. Itu. Cuma lewat mana susah banget lewat sini Mas. Sini. Manjat. Lu lihat sini, manjat. Naik. Susah amat, apa nggak ada jalan lain sih? Mas, ayo sih. Mas, Di sini. lu lewat mana? Terus gua ngapain lewat tadi susah? Ini nyelakain orang nih ah. Gua nggak terima. Gua mau jalan enak juga, nggak mau gua lewat sana. Tahu dong, dengar sebelum nyelakain orang. Kang, tuh apinya tuh. Tuh, lihat tuh. Iya loh. Itu tidak ada yang bakar tapi bisa menyala dengan sendirinya. Berarti ada sesuatu di balik api bisa nyala sendiri itu. Kan pabrik gas LPG ya? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta. Menurut Kang Pepi ini, maaf nih, auranya seperti apa? Ini tempat tidak terjadi begini baru setahun 2 tahun. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Jadi berbagai kejadian terjadi di sini, sejarahnya, dan mungkin ada suasana mistisnya juga, Mas. Dominan mana energinya kuat? Ya dari arah belakang sih, Mas. Dari arah. Kok ada bau-bau? Ada apa Mas Tukul? Mas, kakinya napak nggak, Mas? Kakinya ada. Orang.
Menurut ceritanya, kayangan api ini berhubungan dengan Empu Supo yang membuat senjata-senjata pusaka. Ceritanya bagaimana? Iya. Yang tersebut Empu Supo itu dulunya tuh sebelum di sini tuh di kampung ya, nyamar sebagai pandai pakai nama Kriya Kusumo. Bisa terjadi seperti ini. Dulu itu hubungannya kerajaan Majapahit itu ngutus Kanjeng Sunan Ampel. Nah, dulu Sunan Ampel diutus mencari Empu Supo atau pusaka bikinan Empu Supo. Nah, akhirnya para pandai atau empu itu dikumpulkan atau disedang tepatnya di Desa Butoh ya di Kecamatan Ngasem sini. Waktu ngumpul itu nggak mau datang di tempat sedang. Si Empu Suponya itu. Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel mendatangi Empu Supo. Wah, sampai terjadi marah-marah. Si Sunan Ampelnya atau Kris ini tadi, Empu Suponya itu? Ya, Sunan Ampel kan? Oh ya. Dan ditunggu-tunggu nggak mau datang, akhirnya bisa terjadi marah-marah. Akhirnya mengucapkan, oh nek ngono berarti Kriya Kusumo itu ngayang. Akhirnya Kriya Kusumo sendiri langsung ninggal pesan. Jadi sak turun-turun anak cucu nggak boleh ada pandai di wilayah Desa Sendangharjo. Akhirnya Empu Supo udah nggak mau menempati termasuk di kampung itu. Pindah ke sini, ada yang tahu pindah di tengah-tengah hutan ya. Ada yang tahu jam 1 malam tepat dari malam Jumat Pahing. Jadi pindah itu apinya dibawa juga. Akhirnya di tengah-tengah hutan tetap meneruskan bikin pusaka. Jadi apinya selalu nyala. Nah, pemirsa, misal tuku jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di semua layang. Mas Pepi, sepertinya kita tambah penasaran lagi. Lebih baik kita agak mendekat lagi ke sana. Nah, pemirsa, seperti apa energinya nanti akan terbaca oleh Kang Pepi dan Tukul Arwana. Inggrisnya, Misa Tukul. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang ada ini. Silakan, Pepi. Pak, karena kan bisa dibilang ini sangat sakral nih, Pak. Api kayangan ini. Iya. Ini katanya jadi tempat ritual warga Bojonegoro nih, apa betul, Pak? Iya, betul. Dahulu tuh Desa Sendangharjo juga setiap 1 tahun sekali syukuran sedekah bumi di sini. Sampai sekarang masih dilanjut masalah ritual atau termasuk kesakralan termasuk kalau titik sakralnya yang intinya itu tepat dari Jumat Pahing. Terus larangan-larangan pantangan apa yang dilarang oleh sesepuh-sesepuh sini apa ini biasanya? Pelanggaran. Kalau di tempat yang disebut kayangan api jangan sampai mengeluarkan kesombongan atau kabur ya. Ada nggak orang yang sampai melanggar hal itu, apa yang terjadi? Iya. Ya bisa juga melanggar aturan di sini, bisa juga terjadi kesurupan juga, bisa juga. Pernah terjadi itu? Ya pernah. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini tanpa rekayasa dan ini benar-benar Mas Pepi ingin mencoba. Tadi Mas Pepi dan saya sudah diizinkan sama Pak Zul. Alhamdulillah Allah mengizinkan juga kita sudah bisa melewati api kayangan yang sangat luar biasa ini. Kalau saya pernah megang benda pusaka di sini, cuma bukan terlalu lama, hanya sekedar itu yang Lok 3. Wah, itu waktu ambil 1 suro ya, 1 Muharram. Jadi udah menginjak 15 Muharram saya udah nggak bawa, udah diambil lagi, balik ke sini lagi. Ada lagi yang semeti ya, wujudnya semeti. Bisa juga kembali sini lagi seperti peso. Peso itu ada pamor seperti Nogorojo. Nah, itu bisa juga kembali lagi. Wah, subhanallah. Luar biasa sekali. Jadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan
Pemirsa, Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada. Jadinya teman ini ternyata ada Kang Solepati dan Mister I yang lagi komunikasi, mungkin silaturahmi juga dengan energi yang ada di sini. Kang Soleh, Kang Mister I sini nih. Pemirsa, jadi artinya positif, tapi seperti ada golakan jiwa yang begitu dahsyat, ya. Benar. Dari positifnya itu seperti ada hawa peperangan untuk membinasakan musuh-musuhnya ketika zaman dahulu terjadi. Ya, gitu. Mister I, coba dari energinya ini seperti apa yang Mister I tangkap? Jadi di sini sebenarnya Ki Kriyokusumo ini punya banyak sekali pusaka yang dia buat. Cuma pusaka itu kebanyakan akhirnya berbentuk gaib. Benar. Memang kekuatan beliau sangat dahsyat. Ketika saya tangkap energinya itu berbentuk pusaka semua, pemirsa. Iya. Yang saya lihat jadi Kriyokusumo itu langsung loncat dan terbang ke sana, ya. Dan ini langsung manifestasinya pusaka-pusaka itu bermunculan. Ada makhluk yang besar ini datang di sini. Allah! Hey! Allah Akbar. Seperti ada perlawanan. Sosok tinggi besar yang tidak kita undang ternyata datang dari arah sana. Sepertinya itu beliau siapa ini, Mister I yang sepertinya menyerang kita itu? Kalau saya lihat Kang Sada, tadi itu yang datang ke sini itu sosok yang memang semenjak ditinggalkan oleh Ki Kriyokusumo, dia menempati ruang di sini. Wilayahnya. Iya. Jadi seperti orang dia menjaga tempat ini gitu. Saya lihat itu berbentuk mata-mata semua, pemirsa. Dari tubuhnya itu berbentuk mata-mata semua ditumbuhi dengan mata-mata. Iya, sebenarnya mata itu dari pusaka-pusaka itu. Energinya. Kita coba ini kita lihat dulu pelan-pelan. Soalnya kita akan coba menelusuri secara gamblang dan jelas sebenarnya beliau itu siapa dan keberadaannya sampai sekarang seperti apa. Kita niter dulu Mas Misteri ya. Ya, siap. Manipun sinten, Assalamualaikum. Pemirsa, Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada. Jadinya teman ini ternyata ada Kang Solepati dan Mister I yang lagi komunikasi, mungkin silaturahmi juga dengan energi yang ada di sini. Kang Soleh, Kang Mister I sini nih. Mister I, Kang Soleh ada teriakan, saya susul ke sini kok teriaknya apa ini yang terjadi? Sama beliau saya penelusuran Mas. Kembali di sini ternyata ada sosok yang memang itu positif banget. Tapi ketika saya telusuri terus, sepertinya ada yang nggak rela untuk menguasai wilayah sini. Alatnya dari sana. Semua itu ditumbuhi dengan mata dari hidung dan juga mata, tangannya juga mata, ribuan mata bertumpuk-tumpuk di sekujur fisiknya. Jadi sedikit ada penyerangan, tapi saya netralisir sama Mister I. Jadi Mas Mister I bisa nambahin. Ya, monggo. Apa benar Mas tadi sewaktu saya sama Kang Soleh menelusuri di sini, memang yang positif pertama keluar. Setelah yang positif keluar, yang negatif datang. Karena dia merasa tempat ini semenjak yang punya udah nggak ada, dia yang berhak menguasai gitu. Ini ada suara tertawa tadi. Iya, benar. Jadi ada pelanggaran ya, dari ada suara tertawa. Di arah sana memang itu hutan belantara yang memang terkepung oleh arwah-arwah. Pemirsa, ini Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini tanpa rekayasa, ini lampu itu bisa mati dengan sendiri. Ini lagi bahas yang belakang, aku bilang tadi ketawa. Ini perkampungan Mas Tuko. Ini merinding saya. Iya, yangnya nggak di sini. Merinding ini saya. Perkampungan apa nih? Perkampungan jin di belakang perkampungan gaib. Jadi sosok-sosok negatif kumpul di areal hutan belantara. Secara dijamah manusia. Merinding. Ini kok bisa mati sendiri? Kita pripun banding, Pak? Masalah seperti ini saya sendiri ya memang nggak boleh lama-lama di sini, harus pindah lagi. Pindah lokasi sana?
kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Jadi Mbah tadi bilang jangan terlalu lama di sana. Makanya di sini dan alhamdulillah di sini sudah berubah energinya lagi. Lebih sejuk. Iya, memang tadi kan tempat duduknya yang Supo atau yang Kriya Kusuma tadi ya, yang disebut nama samaran, duduknya selalu di situ. Tadi Mbah Yuli tadi menyebutkan batu di pohon ini kalau diambil kan terjadi musibah. Kenapa Mr. Iko, Kang Soleh bisa terjadi seperti itu? Dari Mr. Iko. Gini Mas Sugeng ya, sebenarnya kalau Mbah sendiri yang jaga di sini nih dia legowo gitu. Cuma yang di sekelilingnya yang negatif semua. Jadi jangan sampai manusia ini menginjak-injak daerahnya. Intinya, apapun yang dia ambil harus diambil menjaga. lagi dengan taruhan nyawa. Kang Soleh bisa nambahin apa? Juga ada sosok macan, itu macan putih tapi belang-belang agak hitam ya Mas. Itu juga nungguin daripada batu-batu yang ada di itu karena batu-batu itu pun ikut ritual ketika terjadi penyembahan energinya gitu pada Allah. Mister ini kenapa kayaknya tangannya agak ke sini? Ini Mas Sugeng, ini ada sosok perempuan yang ada di sini Mas Sugeng, dia berdiri di sini. Ada perempuan ada. Iya. Apa beliaunya apa? Yang putri. Yang putri kata Mbah Yul yang pakaiannya seperti orang Jawa gitu. Iya, memang benar. Ini perempuan ini berdiri di sini, di belakangnya benar yang katakan Kang Soleh, harimaunya itu di belakang. Oh, harimaunya di belakang. Iya, benar. Untuk Mister ini dan Kang Soleh, apa melihat ada benda pusaka di sini? Melihat Mas Sugeng, tempatnya di tengah-tengah persis di api itu Mas Sugeng. Saya melihat dua pusaka, satu berbentuk seperti tombak, satu berbentuk seperti keris. Sedangkan tombak ini mempunyai kodam berbentuk harimau. Kalau yang keris ini seperti ular itu. Bukan sosok harimau itu, sosok harimau beneran berwujud seperti harimau yang alam gitu Mas. Tapi wajahnya seperti apa ya, kayak manusia apa itu. Yang saya lihat cuma masih remah-remah sih. Nah, yang satunya dari ular itu juga menyemburkan sesuatu yang ada di api di situ dari semburan. Tapi ini beda Mas, ularnya cantik banget. Wah, subhanallah. Intinya walaupun pusaka-pusaka, benda pusaka itu banyak sekali yang dibikin. Jenisnya banyak sekali. Jadi memang waktu ini apa ini? Mas, seperti ada pemanggilan saya untuk menggambarkan sesuatu yang ada di sini. Oh ya, menggambar melukis. Ini pemirsa sepertinya Kang Soleh akan memvisualkan melalui kanvas lukisan yang dimiliki oleh Kang Soleh. Seperti apa? Meja tukul. Pemirsa, saat proses pelukisan berlangsung, Okso dan Rida tersesat ke arah lain di area kayangan api. Di seputar kawasan kayangan api terdapat fenomena lainnya yang dikenal dengan air blue kutub. Sumber mata air ini terlihat seperti panas karena adanya air berbuih disertai aroma belerang yang tajam. Ajaibnya, air ini justru akan terasa dingin jika disentuh. Mitos setempat menyebutkan air ini berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara berendam atau berkumur. Tidak jauh dari air blue kutub terdapat dua pohon yang bersatu dan membentuk gambaran hati. Masyarakat pun memberinya nama dengan pohon cinta. Secara filosofi, dua pohon ini seperti ingin selalu bersatu dan tak mau dipisahkan. Hingga membentuk mitos pada pasangan muda-mudi yang ingin mempunyai hubungan cinta langgeng, mereka harus menuliskan nama di batu dan diletakkan di bawah pohon cinta. Itu juga ada satu pohon, namanya itu pohon cinta katanya. Karena di situ ada pohon yang menyatu. Pohon cinta itu katanya bisa menjodohkan, memperkuat supaya bisa langgeng kan gitu. Banyak kalangan muda-mudi yang menyatakan disitulah mereka bisa menyatukan cinta mereka, seperti itu. Kalau orang sih kebanyakan itu enggak Mas, untuk penyakit apa? Pegelino atau mungkin sakit gigi. Setelah kumur air itu akhirnya benar-benar enggak sakit gigi. Terus akhirnya enggak kumat lagi gitu sakit gigi. Banyak juga sih yang maksudnya merasakan khasiatnya akhirnya kembali ke sini ambil air itu untuk tangganya untuk apa? Suwering. Lagi kamu ngajak-ngajak ke tempat kayak gini, ya Allah, enakan juga nyanyi di studio. Ya, tapi kayaknya ini pintunya. Ada batu-batu, ada nama-namanya. Oh, kalau nggak salah nih ada mitosnya kalau pasangan, ada pasangan
nulis namanya di sini terus mereka berjodoh. Bisa gandeng kayak gini silsilahnya apa sih, Dak? Jadi nih, kalau misalnya aku rasain ya, sebenarnya saya melihat waktu di gerbang sini, ini saya memang seperti gerbang ya bentuknya gitu. Dan saya lihat memang ada sosok laki-laki dan perempuan gitu, seperti seolah-olah dijaga di tempat ini. Mereka pasangan gitu, mereka sepertinya pasangan, tapi mukanya mirip. Mirip dalam arti seolah-olah kayak kita jodoh bener dong. Jodoh ya. Jodoh, kalau mirip jodoh dong bener. Seperti itu gitu. Gue penasaran, tapi gue takut. Rasain nggak? Cobain yuk. Rasain. Kok coba-coba sih sama gilian sih? Yaudah. Tapi lu pegangin gue takut. Siap. Kayaknya ada Ahmad nggak sih di sini? Nah, nanti kita ketemuan di sini. Nunggu Ahmad aja deh. Gue takut dah kalau berdua cewek-cewekan begini berdua takut sih. Nah, gue lebih takut ketiban sama lo soalnya. Elah, tidak. Ahmad. Kesini gajiannya. Oh, dia cari-cari ke sana. Gimana? Oke, atur nafas. Pemirsa, untuk melihat residual energi masa lalu fenomena pohon cinta ini, Oke dibuka mata batin untuk berkomunikasi dengan sosok penunggu tempat ini. Bulan kalian dari ini kok bersaudara? Oke. Kuat ya. Oke mengalami benturan energi yang kuat karena sosok penghuni tempat ini tidak ingin asal muasalnya terungkap. Ini sinistrodan. Jadi mungkin ada dia hanya diperuntukkan di tempat ini. Jadi mungkin informasi dia ada akan informasi karena memang bukan tugasnya untuk memberikan informasi. Sakit. Berapa? Aduh. Yang saya rasakan sih dua energi yang dijadikan satu. Sebetulnya oke-nya seberapa? Emang berat. Sebelum aku hilang, ada yang berbisik. Duduk. Semua sudah duduk ya? Itu aja sih yang aku dengar, duduk terus setelah itu. Dan ini sakit sekali benar. Tadi sih memang ada dua sosok yang mau masuk ke pasang. Kalau yang saya lihat itu ketika ada yang nulis batu di sini, kayak sukmanya itu datang ke sini kalau sewaktu-waktu malam-malam atau sewaktu-waktu pokoknya dia berduduk di laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri dan menghadap ke arah sana. Kayak berdoa gitu. Jadi yang masuk kedua langsung ya satu jadi naik gitu di atas. Di sininya maka agak berat di sebelah sini. Sakit ini sampai sekarang masih berasa sakit. Ketika kita mau berbicara sesuatu itu yang di belakang kita ada sosok tua ya teh. Di sebelah sana seperti kayak saya lihat bawa tongkat ya. Kayak soalnya seperti agak marah sih kalau kita bahas terlalu dalam. Jadi kalau saya lihat ya, dia kenapa energinya ditangkap itu sampai ada di sini. Jadi pada masa sebelum gaibnya itu, dia ini ada sosok seperti laki-laki dan perempuan pacaran, terus tidak diizinkan gitu oleh orang tuanya. Sampai akhirnya si perempuannya lari ke arah sini. Sampai dia berniat kalau misalnya tetap dijodohkan oleh bapaknya ini, dia meminta mungkin ya sama ini. Jadi badannya tuh luka. Iya kayak borok-borok gitu deh. Walaupun si orang tuanya mau dijodohkan, tetap nggak ada yang mau sama dia. Akhirnya dia pun mencari dan si laki-lakinya ini mencari gitu. Jadi akhirnya dia dipertemukan kembali ke sini, disembuhkanlah di sebelah sana penyakitnya. Sejak itu si perempuan dan si laki-laki ini bertekad untuk menjaga tempat ini. Jadi mengabdi pada yang tadi. Jadi ini semua menurut mereka ini ada filosofinya tersendiri dari mulai dari sini. Karena kalau
menurut mereka pada saat itu apa ya? Jadi ini tuh seperti gini lah. Jadi seperti gerbang gaib, dimana kalau orang mengejar ke arah sini itu nggak terlihat gitu. Kalau aku lihat flashbacknya ya ke belakang seperti itu. Jadi ini tuh menutup gitu. Jadi orang yang masuk ke arah sini dari sana tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada jalan ke sini gitu. Yang membuat ini tuh tujuannya seperti itu ya. Dia memang tidak ingin diketahui keberadaannya di sini. Begitupun pada saat itu waktu si perempuan ini datang ke arah sini, itu dikejar-kejar oleh anak buah dari orang tuanya. Gitu. Ini angin kencang, ya, makin kencang sini. Itu kira-kira kenapa beda? Ada energi yang berbeda teh. Ini mengarah ke arah. Iya. Ini ada yang nggak turun. Kita coba ke sana yuk. Yuk. Dari tadi tuh si perempuan itu kayak kesini nih. Ada ini ya? Kira-kira di sini apa ada sosok gimana nih? Ahmad sama Marida. Kalau saya sih ngeliatnya perempuan ya tadi kesini. Perempuan yang di sana tadi? Ya. Bukan. Jadi ini ada dua perempuan, ya. Dia menggunakan kebaya Jawa, kayak gitu ya. Kebaya Jawa, rambut panjang, yang satu berkonde, yang satu berurai. Gitu. Terus posisi duduk di sini. Jadi pada saat itu ini kan ini nggak ada ini ya. Jadi pada di sini tuh ada seperti batu. Jadi batu di mana mereka duduk di sini. Terus ini tuh dulu nggak segini, agak ke atas. Oh, penuh. Iya, agak penuh seperti itu gitu. Mereka buat apa gitu? Mereka berdua kesini bersengkrama di sini gitu. Manipun sinten, assalamualaikum. Kula Wulan. Wulan cari. Loh, kok dua? Ini ada dua. Oke. Oh, Wulan kalian dari ini kok bersaudara? Oke. Pincang suwene jenengan hidup dan meriki. Suami jenengan niko nopone Mbah Supo. Anak. Oh. Kenapa suka duduk di sini dari? Ini tuh sebetulnya padepokan kami. Kami berdua bersama ayah mengelola padepokan ini. Banyak sekali yang datang kemari untuk menyembuhkan penyakit. Penyakit apa aja yang biasanya disembuhkan? Air ini berasal dari mana dari? Terus kenapa bisa? Itu yang Widi. Dari bisa ceritakan tentang pohon cinta itu nggak dari? Itu Nyai Nilang Sari. Oh, siapa Nyai Nilang Sari itu dari? Terkenal. Oh, saya dengar benar ayahnya dari itu pembuat pusaka. Mungkin laras. Kalau boleh tahu itu senjatanya dibuat untuk siapa dari? Hanya Bapak Ayang yang tahu. Oh, Bayang. Dari sama Wulan. Boleh minta pesan-pesannya buat kami, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebetulnya tempat ini dijaga karena hanya tempat ini adalah tempat pilihan. Tidak sembarang orang bisa menempati tempat ini. Tetap dirakat sebaik-baiknya dan tetap menyerahkan semuanya kepada Sang Yang Widi. Terima kasih banyak Wulan dan Dari sudah mau bicara dengan kami berdua di sini. Jadi, terima kasih. Tidak, tadi apa yang Rida rasain? Saya coba komunikasi dengan mereka gitu kan, dan dengan bahasa Jawa saya nggak ngerti. Ada baiknya saya coba mediasi aja karena mungkin bisa lebih menyampaikan ini seperti bukan petilasan, padepokan. Lebih benarnya sih padepokan gitu. Karena ada juga saya lihat di flashback ada yang belajar istilah, belajar apa? Ya itu semua dipusatkan di sebelah sana, di areal seperti apa? Api, Mas. Rida, sepertinya ini makin sakit dan sekarang berasa panas. Dan ini
ini teriakan bluk tukannya juga semakin Betul. Saya lihat dari belakang tuh ada sosok perempuan, makanya tadi saya ngejagain terus ada energi yang lebih kuat lagi kayak. Ini berasa. Seperti aku ditarik di sebelah sana nih. Tuh. Nih. Ini merinding iya, banget. sangat. Nih. Arah sana kalau Makanya kita harus keluar dari sini deh. Ya, kita coba sana.